Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Selasa 9 September 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pagi ini pada bacaan Ekaristi. Bacaan yang pertama dari surat Paulus kepada umat di Kolose, bab 2 ayat 6 sampai 15. Masih melanjutkan nasihat dan peringatan Paulus kepada jemaat. Jemaat diingatkan, Allah telah menghidupkan kalian bersama dengan Kristus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Kita, umat yang telah menerima Kristus sebagai pegangannya, mendapatkan hidup baru. Maka hendaknya mereka bertambah dalam iman yang telah diajarkan kepada mereka oleh Paulus. Jangan sampai mereka tertawan oleh filsafat kosong dan palsu, tertawan oleh roh-roh dunia, dan tidak mengikuti kehendak Kristus. Hendaknya kepenuhan Allah tinggal dalam diri Kristus yang telah diterima. Mereka sudah disunah dalam Kristus hingga Ia diangkat menjadi anak-anaknya, agar nanti juga dibangkitkan bersama Kristus. Umat juga diingatkan agar mereka tetap memelihara martabat yang membuat mereka diampuni segala dosa-dosanya oleh Yesus yang tersalib di Golgota. Pendek kata, umat diminta untuk benar-benar setia pada panggilannya. Bacaan Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19 mengisahkan panggilan para murid. Yesus semalam-malaman berdoa dan paginya memilih ke-12 rasul dari antara orang-orang yang mengikuti Dia. Mereka disebut namanya satu persatu, agar mereka menyertai Yesus dalam setiap perjalanan dan pengajarannya. Dan setelah mereka dipanggil, mereka diajak untuk ambil bagian dalam karya keselamatan. Ketika Yesus turun, didapatinya orang dari seluruh Yudea dan Yerusalem dan daerah pantai Tirus dan Sidon datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia, dan mereka yang sakit disembuhkan, yang kerasukan roh-roh jahat diusirnya roh itu, dan masih banyak lagi orang ingin menjamah Yesus, sebab dengannya keluarlah kuasa-kuasa roh jahat itu.
Pendek kata, Yesus bersama murid-muridnya memberikan kasih kepada orang yang mendengarkan Yesus. Mulailah para murid ikut dalam karya-karya Yesus. Saudari-saudaraku terkasih, Santo Paulus yang terus-menerus menghendaki agar umat yang dibangunnya tetap setia pada ajarannya, hari ini mengingatkan bahwa kita telah dihidupkan oleh Allah dalam Yesus Kristus, dan Ia telah mengampuni pelanggaran kita. Maka jawaban yang tepat adalah setia. Mereka tidak disunat oleh hukum Taurat, tapi disunat oleh Yesus Kristus dengan hukum yang baru, yakni hukum kasih. Maka diharapkan iman mereka semakin berkembang, bertumbuh, dan jangan sampai hilang. Jangan sampai ada orang yang tergiur, tertawan oleh ajaran asong dan palsu yang menyesatkan. Jangan sampai tergoda oleh gerakan roh-roh jahat yang seolah-olah datang dari Allah. Agar dengan semuanya itu mereka berpegang teguh pada ajaran yang disampaikan oleh Paulus. Dari bacaan Injil, beberapa hal ingin saya sampaikan. Yang pertama, Yesus semalam-malam berdoa, berkomunikasi dengan Bapanya agar Ia tidak salah memilih dari kedua belas murid ini. Ia melibatkan Bapa di dalam mengambil keputusan agar apa yang diambil nanti berkenan kepada Bapa. Bagaimana dengan kita ketika kita menghadapi atau ingin mengambil suatu keputusan yang penting? Apakah aku melibatkan Allah dan Yesus di dalam discernment, di dalam merenungkan, ataukah aku mengikuti kehendakku sendiri? Harapannya dalam situasi apapun mengambil suatu keputusan, kita melibatkan Allah dan Yesus Kristus agar akhirnya keputusan itu bukanlah keputusan pribadi kita. Kita masih ingat bagaimana para rasul mengambil keputusan adalah keputusan kami dan Roh. Lihat, Roh diikutsertakan. Sekali lagi pertanyaan adalah, apakah aku juga melibatkan Allah ketika mengambil keputusan tertentu? Mereka memanggil para murid dengan nama sendiri, pribadi, dan dipanggil untuk datang kepada Yesus, tinggal bersama Yesus, dan ambil bagian dalam karya perutusan, karya keselamatan, yakni menghadirkan kebaikan Allah di tengah-tengah dunia.
Maka kita juga bertanya, apakah aku yang telah dibaptis menjadi anak-anak Allah sudah selalu tinggal dalam Yesus dalam kita? Dan apakah kita juga siap untuk ambil bagian di dalam karya perutusan? Mudah-mudahan sebagai anak-anak Allah, kebersatuan kita nampak ketika kita melakukan pekerjaan, tugas dan jawab sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kami akan cinta kasih-Mu kepada kami, atas panggilan hidup kami, atas apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak-Mu. Semoga kami mau mensyukuri sekaligus konsekuen dengan tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu, agar akhirnya kami semakin Kau mampukan untuk menjadi anak-anak-Mu, murid-murid-Mu yang setia. Kuatkan iman kami yang kadang lemah oleh godaan dunia, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang. Semoga dengan rahmat dan berkat-Mu, iman kami tetap bertumbuh, berkembang, kokoh, kuat. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Yang telah berpulang menghadap hadirat-Mu, Engkau terima dalam pangkuan-Mu. Yang mempunyai beban yang berat, semoga Engkau ringankan. Yang mempunyai persoalan, Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya kami semua tetap merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam ambil bagian gereja mewartakan kabar sukacita lewat caranya masing-masing, dengan doa-doa, dengan pemberian diri, pemberian waktu, pemberian tenaga, pemberian karya, dan juga dana yang sungguh memperluas, memperlancar kehidupan gereja. Terima kasih atas semua sumbangan, perhatian, tenaga yang diberikan dalam perayaan ulang tahun paroki kita. Semoga perayaan ulang tahun kemarin menyemangati kita untuk lebih maju, terlibat dalam kehidupan menggereja. Akhirnya sang ucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.